Saya semester 5, dosen pengampu Bu Nuria. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Konsep Dasar Bimbingan dan Konseling. 1. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seorang individu atau kelompok dengan tujuan agar setiap individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya. Bimbingan diberikan untuk mengatasi berbagai persoalan atau kesulitan yang dihadapi oleh individu. Konseling adalah hubungan antara dua orang, yaitu konselor dengan klien, yang bertujuan untuk memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling adalah satu layanan bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada klien atau peserta didik agar klien dapat memahaminya dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya itu serta selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Yang kedua, definisi bimbingan dan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli seperti guru, BK, atau konselor profesional dengan menggunakan sumber pendukung efektif dan efisien. Yang ketiga, hubungan BK umum dengan bimbingan konseling Islami. Pada prinsipnya, keberadaan konseling umum bukanlah produk yang tidak cocok atau anti-Islami. Meskipun sekilas terdapat kesamaan antara konseling umum dan konseling Islami, itu sama-sama memberikan dukungan psikologis bagi yang dikonseling. Namun, perbedaan yang tampak dari konsep Saiful Ahyar di atas menunjukkan bahwa konsep spiritual dan dimensi material menjadi perhatian utama dalam proses musyawarah Islam. Titik tekanan dimensi spiritual membantu subjek untuk memenuhi kebutuhan spiritual yang dapat menjadikan individu sebagai pribadi yang sehat secara spiritual dengan meningkatkan kesadaran diri sebagai ciptaan Tuhan yang selalu beriman dan bertakwa kepadanya. Padahal pemenuhan dimensi materi dapat membantu dalam memecahkan masalah kehidupan kasbiyah untuk memimpin orang-orang sukses. Yang keempat, tujuan bimbingan dan konseling Islami. Adapun Zaki membagi tujuan konseling Islam sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, kebersihan jiwa dan mental menjadi tenang dan damai atau mutmainnah, bersikap lapang dada atau radiyah, dan mendapat pencerahan, taufik dan hidayah Tuhannya atau mardiyah. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada dirinya sendiri, lingkungan, keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa emosional pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetakwaan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang. Yang kelima, fungsi bimbingan dan konseling Islami. Menurut Arifin, pelaksanaan bimbingan konseling Islami dapat berjalan dengan baik jika bimbingan konseling Islami dapat memerankan dua fungsi utamanya, yaitu yang A, fungsi umum. Fungsi umum itu ada dua macam. Yang pertama,
mengusahakan agar konseling terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan. Yang kedua, membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap konseling. B. Fungsi khusus. Ada dua macam. Yang pertama, fungsi penyaluran. Menyangkut bantuan kepada konseling dapat dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, baik masa pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, fungsi menyesuaikan konseling dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian. Konseling dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi serta mampu memecahkannya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.